mengatakan adalah mediasi gagal dan lanjut ke persidangan pertama nantinya gitu. Nah, nanti prosesnya gimana? Kita nikmati proses ini ya kan, jangan dilangkahi. Tadi hasil mediasinya? Mungkin Pak Ranto bisa menjelaskan. Ya, mediasi hari ini sudah dilaksanakan dan prinsipal sudah saling mengungkapkan kepada hakim mediator apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak. Namun dari kedua belah pihak sudah menyatakan sikap bahwa mereka tidak ingin melanjutkan lagi perjalanan rumah tangga mereka, sehingga hakim mediator pada saat itu sudah berusaha dan akhirnya menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan pada hari ini gagal, sehingga nanti akan dilanjutkan ke persidangan dilanjutkan persidangan maksudnya. Hari ini nanti akan ditentukan karena kan tadi baru mengenai mediasi dan dilanjutkan nanti ke persidangan, akan diputuskan tanggal dan jadwalnya hari apa kelanjutan dari persidangan Okas hari ini. Misalkan ini ada kaitannya dengan kejadian yang dialami oleh Jadi nggak sih? Itu mau tanya ya. Iya. Nah, hari ini kan proses perceraian ya kan. Nah, hari ini agendanya kan mediasi, menanyakan apakah bisa diperbaiki dan bla bla bla. Nah, mengatakan adalah mediasi gagal dan lanjut ke persidangan pertama nantinya gitu. Nah, nanti prosesnya gimana? Kita nikmati proses ini ya kan, jangan dilangkahi ya, enjoy ya pelan-pelan ya kan. Nanti kalau ditanya semua kalian habis pertanyaannya. Nah, pelan-pelan dipirit dikit-dikit ya kan. Mas, soal yang memar si Jaden sendiri itu emang Itu nanti sayang, ya kan? Hari ini proses mediasi, jadi kita fokus sama proses yang ada. Hal-hal lain yang mau ditanyakan, yang belum terjadi hari ini, kita tunggu pada saatnya nanti. Kalau sudah ada hal-hal yang bisa diceritakan, pastikan nanti juga teman-teman sebelum dulu, iya kan? Gitu. Yang penting sekarang agendanya mediasi gitu. Masalah kan kabarnya pada saat gugatan ini dilayangkan ternyata dari pihak sendiri ternyata tidak mengetahui bahwa dirinya digugat oleh pasangan. jadi kalau dibilang tidak mengetahui, di persidangan pertama kemarin kan datang dan agenda mediasi hari ini pun juga datang, berarti kan dibilang tidak mengetahui, menurut saya sudah terjawab bahwa sesuai kedatangannya dengan agenda persidangan. Habis sahur kemarin. Habis sahur. Apa ini? Udah cukup ya? Jangan. Bang, agak mesin aja. Ada ruang mediasi lain ya? Mesin aja. Ada ruang mediasi lain. Ruang mediasi. Enggak ada yang lain. Ada ya? Oh iya. Iya, Pak. Kalau botak Pak, kalau
Mungkin gimana tadi hasil mediasinya Bang, hasilnya? Jadi tadi kita agendanya mediasi, sepertinya agak belum membuahkan hasil lah sesuai dengan harapan. Tapi mudah-mudahan di agenda berikutnya bisa terjadi perubahan-perubahan sehingga bisa mengubah jalannya kehidupan rumah tangga Bali. Biar lewat dulu. Oke, lanjut Bang. Caranya agak kencangan dikit ya Bang. Oke, jadi mudah-mudahan kita belum dapat jadwal untuk sidang agenda besok, tapi agenda hari ini sudah kita lalui dan para pihak kedua prinsipal masih kukuh dengan pendiriannya untuk tetap berpisah. Semoga di next agenda sidang berikutnya bisa saja terjadi perubahan atau apa ya, kita doakan bersama aja. Apakah ini udah menjadi solusi terbaik untuk para prinsipal? Gitu kira-kira. Dari Mbak, gimana Mbak? Livi sendiri mungkin akan ada gugatan lain dari perceraian ini seperti apa dengan gugatan lain, step by step ya Pak, satu-satu. Ya, agenda kita memang masih fokus untuk agenda perceraian ini ya. Untuk yang lain ya kita lihat aja nanti. Mana di tengah kasus ini tapi ada kasus lain lagi? Itu saya jelaskan aja ya. Ya. Jadi begini, teman-teman sudah lihat beritanya, sudah dimuat di mass media baik online maupun elektronik. Di situ jelas sekali bahwa surat laporan polisinya itu baik Mas Okan, Bali, dan Kemsek dan lainnya itu baru berupa saksi. Jadi tidak ada terlapor, ya, tidak ada terlapor. Jadi jangan sampai teman-teman memunculkan berita atau terkesan menyudutkan Bali, karena semua yang dihadirkan baru sekedar saksi. Nah, jadi asas praduga tak bersalah itu mari kita sama-sama junjung, kita hormati proses yang sedang dijalani oleh pihak kepolisian. Kita tahu bersama masih dalam proses penyelidikan, artinya masih sangat jauh lah, masih jauh untuk menjudge seseorang bahwa seseorang itu yang dipersangkakan dengan janji di media selama ini seperti itu. Karena perlu diketahui bahwa Jaden dirawat oleh Bali itu dari 2017 ya, jadi sebelum menikah sudah dirawat, dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Terkait dengan permasalahan yang muncul, perlu diingat bahwa Bu Bali ini juga seorang wanita yang mengerti perasaan seorang ibu kandung. Mungkin teman-teman bisa mengartikan itu ya. Ya. Jadi ketika seseorang ingin bertemu dengan anaknya, terus agak kesulitan untuk menemui anak-anaknya. Hanya ada beberapa peristiwa yang seperti dijelaskan kemarin di media bahwa kepala sempat dipanggil di sekolah dan sebagainya. Itu sebenarnya rentetan peristiwa aja. Jadi yang pasti klien saya Bali tidak seperti itu. Beliau sangat menyayangi Jaden, menyayangi Okan juga dulu. Mungkin ada tambahan Bali? Seperti itu. Merawat, memperlakukan Jaden. Jadi sebenarnya kalau kayak ke Jaden, saya sangat sayang sekali ya, karena kan saya mengurus dia dari 17 sampai sekarang. Kalau masalah dilaporkan, semuanya bukti dan udah kita serahin ya Bang ya. Ya, kita Jadi selesaikan kita dulu, menghargai ya. juga proses hukum yang ada, bukti-bukti juga sudah saya serahkan. Jadi tinggal kasih kepercayaan. Polisi pasti ini ya Bang ya, Ya, pasti melakukan yang terbaik, profesional. profesional. Bang sama Kak Li, kalau boleh tahu hubungan Kak Li sama mantan istrinya Kak Okan seperti apa? Tanya bagus Mbak. Sebenarnya saya itu selalu membina hubungan baik
Jadi saya pernah beberapa kali membina hubungan baik dengan F, tapi saya selalu dimaki-maki sama Okan. Gimana ya? Jadi awal pernikahan saya itu emang kan ada satu permasalahan antara F, S, dan O. Nah saya ini kan di tengah-tengah mereka. Jadi saya pun dalam posisi yang lumayan bingung, Mbak. Saya membina komunikasi baik dengan F, tapi saya dimaki-maki oleh dari sebelah pihak. Gimana ya? Dan F pun tahu itu. Jadi saya itu selalu membina komunikasi baik dengan siapapun. Tapi dari pihak saya saat itu ya suami saya sendiri yang maki-maki saya untuk tidak boleh berkomunikasi baik dengan dia. Nah itulah puncak permasalahannya yang kenapa saya bilang dari 1 tahun pernikahan saya mau menggugat cerai itu karena satu masalah ekonomi dan urusan anak. Oke.